Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata kemiskinan? Kemalasan, ketidakadilan, atau mungkin nasib buruk? Alkitab tidak berpihak pada pandangan politik manapun. Tuhan menunjukkan bahwa kemiskinan bisa muncul dari banyak penyebab, termasuk sistem yang tidak adil dan juga pilihan moral seseorang. Namun, Amsal memberi pengingat yang mengejutkan. Menjadi miskin tidak berarti kehilangan martabat. Tetaplah di sini, karena hari ini kita akan melihat seperti apa karakter sejati di tengah kesulitan. Amsal pasal 15 ayat 15 sampai ayat 17, pasal 16 ayat 8, dan ayat 19, dan pasal 19 ayat 1 dan ayat 22. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kemiskinan dan karakter. Sistem sosial yang tidak adil sering menjadi penyebab utama kemiskinan. Alkitab menyebutkannya dengan sangat jelas. Dalam Yeremia pasal 22 ayat 13, kita membaca tentang upah yang tidak adil. Dalam Keluaran pasal 22 ayat 13, 25 sampai ayat 27, tentang pinjaman dengan bunga yang mencekik. Dalam Imamat 19:15, tentang sistem hukum yang memihak orang kaya dan menindas orang miskin. Dan dalam Keluaran pasal 22 ayat 21 serta pasal 23 ayat 23:9 tentang prasangka terhadap orang asing dan kaum minoritas. Hampir tidak ada masyarakat yang sepenuhnya bebas dari ketidakadilan seperti ini. Namun, Amsal juga menegaskan bahwa walau sebagian kemiskinan mungkin berasal dari kebodohan, kemiskinan itu sendiri bukanlah aib. Di antara orang miskin, ada banyak pria dan wanita yang berhati kuat, bahkan tak bercela, yang terjebak dalam pusaran kekuatan sosial yang kompleks. Bahkan, Amsal sering memakai perbandingan lebih baik untuk menunjukkan bahwa kekuatan moral jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Seperti yang kita baca dalam Amsal pasal 15 ayat 17, lebih baik hidup sederhana dengan kasih daripada pesta besar yang dipenuhi kebencian. Dalam Amsal pasal 16 ayat 19, dikatakan lebih baik rendah hati daripada berbagi jarahan dengan orang congkak. Amsal pasal 16 ayat 8 mengingatkan bahwa lebih baik sedikit dengan kebenaran daripada banyak dengan ketidakadilan. Dan Amsal pasal 19 ayat 22 menunjukkan bahwa lebih baik dikenal karena kejujuran daripada dihormati, karena kekayaan yang didapat dengan tipu daya. Jadi benar, seseorang bisa hidup miskin dan tetap memiliki keindahan, kehormatan, serta iman yang kokoh. Namun bagi kita yang berkecukupan, ada peringatan penting. Jangan terjebak dalam ilusi orang miskin yang bahagia. Amsal pasal 15 ayat 15 berkata, hari-hari orang tertindas penuh kesusahan. Kemiskinan membawa penderitaan yang nyata, dan siapapun yang mengasihi Tuhan pasti ingin meringankannya. Seperti tertulis dalam Mazmur pasal 41 ayat 1. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkannya pada waktu malapetaka. Kebenaran sejati tidak hanya mengagumi kekuatan moral orang miskin, tetapi juga digerakkan oleh belas kasih untuk menolong mereka. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Dibandingkan dengan mereka yang benar-benar hidup dalam kemiskinan, sebagian besar dari kita sebenarnya kaya di mata dunia. Bagaimana Tuhan menilai cara kita menggunakan sumber daya yang Ia percayakan? Apakah kita menjadi pengelola yang setia atau pembenaran diri yang halus? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, mudah bagi kami yang tidak miskin untuk menenangkan diri dengan pikiran-pikiran palsu tentang mereka yang kekurangan. Lindungi hati kami dari kesombongan dan ketidakpedulian. Tolong kami melihat orang yang membutuhkan seperti Engkau melihat mereka dengan belas kasih dan kerendahan hati. Jadikan hidup kami cermin kemurahan hati-Mu. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar,
dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.